Jadi demikianlah pemilihan umum di berbagai dunia, teman-teman. Belum. South Korea has a new president after former conservative prosecutor Yoon Suk. Make America great and glorious again. I am tonight. China's new leadership team, in order of rank, with him at the top. So far, it's reached out to registered political parties for feedback. A survey for Apa sih definisi pemilu? Menurut saya pemilu itu kan singkatan dari. Menurut Kak Indra sendiri, apa sih definisi pemilu? Kalau menurut saya pemilu itu. Halo, dengan Kak siapa? Dengan Kak Pandu. Kak Pandu. Kak siapa? Kak Vita. Pandu, apa sih definisi pemilu? Menurut saya pemilu itu kan singkatan dari pemilihan umum. Nah itu tuh kita ntar memilih suatu pemimpin yang akan kita dipimpini gitu. Itu. Apa sih definisi pemilu? Pemilu itu pemilihan umum yang dilakukan secara serentak. Oh, menurut Kak Indra sendiri, apa sih definisi pemilu? Kalau menurut saya pemilu itu sendiri kan seperti kayak pemilihan umum di Indonesia yang demokrasi yang ada di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Halo semuanya, apa kalian sudah tahu apa itu pemilu? Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pemilu yang bukan hanya di Indonesia, melainkan di beberapa negara di dunia. Simak penjelasan berikut ini. Sistem pemilu presiden di Amerika Serikat. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat itu hanya didominasi dua partai politik besar. Pada tahun lalu, partai ini diwakili seorang presiden yaitu Donald Trump yang menjaga asalnya untuk mempertahankan gelarnya 4 tahun ke depan. Karena apa? Di Amerika Serikat ini bukan melaksanakan sistem pemilu seperti biasanya, melainkan adanya namanya electoral college. Ketika warga Amerika Serikat mendatangi tempat pemilu, dia bukan memilih wakil calon presiden, melainkan untuk memilih calon-calon dari anggota electoral college. Ya, selanjutnya siapakah yang memilih presiden dan wakil presiden di Amerika? Tentunya warga Amerika yang telah berumur 18 tahun atau lebih. Terus muncul pertanyaan, bagaimana cara memilih presiden dan wakil presiden di Amerika? Pada tahun ini, karena adanya pandemi COVID-19, maka para pemilih memilih dengan cara mengirimkan suara ke kantor pos. Lalu muncul pertanyaan, apakah pemilu di Amerika hanya memilih presiden dan wakil presiden? Oh, tentunya tidak. Seperti halnya di Indonesia, memang semua pemilu tertuju kepada pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun di Amerika juga terdapat pemilihan para anggota parlementer. Pilihan sudah selesai, lalu muncul beberapa pertanyaan, kapan kita mengetahui hasil pemilihan umum di Amerika Serikat? Pada umumnya, pemilihan dapat diketahui dengan hanya menunggu beberapa hari saja. Namun biasanya pasangan calon presiden dan wakil presiden Amerika pada tahun 2015 Donald Trump sudah mengumumkan pidato kemenangannya pada jam 3 dini hari. Selanjutnya adalah negara dimajukan Golden City, yaitu negara Singapura. Pemilihan Presiden Singapura pada tahun 2023 merupakan pemilihan presiden ke-6 sejak jabatan presiden dipilih langsung oleh rakyat, yaitu pada tahun 1993. Nah, pemilihan presiden tahun 2017 lalu, calon presiden Halimah Yacob merupakan yang terpilih sebagai calon tunggal, di mana dinyatakan sebagai satu-satunya calon presiden yang memenuhi persyaratan. Nah, apabila terdapat lebih dari satu calon presiden yang diloloskan oleh Departemen Pemilihan Presiden, maka Singapura menggunakan sistem pemerintahan pemenang undi terbanyak, di mana calon presiden dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenangnya. Bagaimana sistem pemilihan undi terbanyak? Sistem pemilihan terbanyak itu atau first past the post adalah merupakan suatu sistem pemungutan suara kemajemukan di mana calon yang memiliki undi terbanyak maka dia pemenangnya. SPTP merupakan suatu sistem yang digunakan oleh distrik anggota tunggal dan diterapkan di sepertiga negara-negara di dunia, contohnya India, Inggris, dan Kanada. Sistem pemilihan undi terbanyak dapat digunakan oleh distrik anggota tunggal dan distrik anggota majemuk. Distrik anggota tunggal itu adalah di mana setiap kandidat yang memiliki undi terbanyak, walaupun bukan mayoritas, maka dia akan menjadi pemenangnya. Distrik anggota majemuk ialah
setiap pemilih harus menentukan jumlah posisi yang tersedia. Nah, maka pemenangnya itu adalah undi terbanyak sesuai dengan jumlah posisi tersebut. Mas, sistem pemilu di Korea Selatan kayak gimana sih? Oh, di Korea Selatan tuh sama saja dengan di Indonesia, yaitu di Korea Selatan menganut sistem presidensial di mana negara yang dipimpin oleh presiden berada di kekuasaan tangan rakyat. Pemilihan umum di Korea Selatan biasanya dipilih secara prinsip hak untuk diberikan kepada semua warga negara yang telah mencapai usia tertentu tanpa dibatasi oleh status sosial, pendidikan, properti, ras, kepercayaan, dan lain-lain. Nah, di Korea Selatan sendiri ini mengadopsi pemilihan umum dalam konstitusi tahun 1948 bahwa pemilihan umum harus diadakan di semua pemilihan seperti presiden dan anggota parlemen. Para pemilih dapat melakukan pemilihan di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS tanpa harus menyesuaikan lokasi domisilinya, karena di Korea ini sistem pemilunya sudah sangat canggih, bisa menggunakan elektronik seperti itu. Nah, di Korea sendiri ini terdapat badan yang menyelenggarakan pesta demokrasi. Kalau di Indonesia itu seperti KPU. Nah, kalau di Korea ini namanya NEC. NEC sendiri merupakan dan yang menyelenggarakan sistem pemilu seperti ada di Indonesia KPU. Nah, kalau di Korea itu namanya NEC. Nah, badan tersebut merupakan lembaga konstitusional independen di Korea Selatan. Didirikan untuk mengelola pemilihan umum yang bebas dan adil, referendum nasional, dan administrasi lainnya seperti uang. Nah, memiliki status yang sama sebagai lembaga konstitusional tertinggi dengan Majelis Nasional, Kementerian Eksekutif, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Proses pemungutan suara di Korea Selatan ini sangat sepi dan teratur, dan tidak diizinkan mengambil gambar di lokasi pemungutan. Untuk menjadi pemantau di TPS, Anda harus terdaftar secara resmi di NEC. Kemudian early voting surat suara dicetak di tempat menggunakan sebuah printer dan kertas khusus. Tidak ada petugas keamanan di TPS, karena menurut salah satu petugas TPS, isu keamanan bukan merupakan sebuah hal yang pokok di area tersebut. Presiden terpilih saat ini adalah penantang terkuat dari pemilu sebelumnya. Yang presiden sebelumnya yaitu Park Geun-hye, yang dimaksudkan karena terkait beberapa kasus skandal, yaitu termasuk skandal korupsi. Proses inaugurasi di Korea dilakukan 1 hari setelah pemilihan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita di Indonesia, karena di Indonesia membutuhkan waktu sekitar 3 bulan setelah pemilihan untuk ditetapkan untuk dilantik. Nah, selanjutnya adalah negara Cina. Nah, pemilu di Cina itu didasarkan pada sistem pemilu hierarkis, di mana dalam sebuah negara Cina tidaklah dipilih melalui sebuah pemilihan umum yang seperti di Indonesia, yang mana itu diikuti oleh rakyat. Sedangkan di Cina itu diputuskan melalui rapat internal Partai Komunis Cina. Jadi dalam sistem pemilu, rakyat tidak memiliki partisipasi dan hanya menjadi penonton dalam proses pergantian kepemimpinan di Cina. Proses pergantian kepemimpinan di Cina itu dilakukan dalam Kongres Partai Komunis Cina. Kongres Partai Komunis Cina itu apa sih? Nah, kongres tersebut itu merupakan pertemuan tertinggi dari partai tersebut yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, kongres yang diadakan setiap 5 tahun itu menjadi konferensi yang sangat penting dalam negara Cina. Yang mana kongres tersebut itu akan menghasilkan sejumlah kesepakatan, mulai dari penentuan posisi presiden hingga politik luar negeri. Nah, dari banyaknya negara, proses pemilihan pemimpin itu melalui pemilu. Nah, namun di Cina ini berbeda dengan banyaknya negara. Salah satunya pemilihan pemimpin yang dilakukan di Cina itu dilakukan di ruangan tertutup dan tidak tahu prosesnya secara transparan. Hanya internal partai politik komunis yang tahu bagaimana cara memilih pemimpin China. Bahkan bahkan komunis yang beranggotakan 80 juta orang itu juga tidak akan tahu semua prosesnya. Elit partai bertemu untuk membentuk tim baru pemerintah.
secara formal nama-nama calon pemimpin digodok melalui pertemuan sebuah komite beranggotakan sekitar 300 orang. Ada banyak 2.228 orang di delegasi yang hadir di Kongres mewakili 80 juta anggota partai itu. Nama-nama para pemimpin itu kemudian diumumkan secara resmi lewat Kongres ke-18 Partai Komunis yang sedang berlangsung. Jadi demikianlah pemilihan umum di berbagai dunia, teman-teman. Belum. Pemilihan umum menurut pandangan Islam. Pemilu yang dipraktekkan di Indonesia khususnya dan di belahan dunia pada umumnya merupakan praktek ketatanegaraan yang harus dilaksanakan, yang selain sebagai implementasi kedaulatan rakyat juga berfungsi untuk memilih wakil-wakil rakyat dan memilih pemimpinnya. Akan tetapi, apabila dikaji secara mendalam, praktik pemilu menurut hukum Islam sebenarnya sudah menyimpang dari ketentuan syariah. Meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa, wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya apabila tidak memilih atau golput. Dalam pandangan Islam, pemilu adalah satu cara, bukan satu-satunya cara atau uslub yang biasa digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Hal ini meskipun hukum asal pemilu itu sebagai uslub adalah mubah atau boleh, tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, uslub itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas, serta melakukan checks and balances terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Uslub ini untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin. Dengan demikian, pemimpin umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan bernegara apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.